Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Muhammad. Hari ini kita akan membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Tujuan pembelajaran memahami Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kita tahu bahwa Asmaul Husna berjumlah 99. Kali ini kita akan membahas dari Asmaul Husna itu, yaitu 1. Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan yang terakhir adalah As-Somad. Al-Ghaffar. Arti Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafaro dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam, seperti istighfar yang mempunyai arti permohonan ampun, maghfirah mempunyai arti ampunan, Ghufron mempunyai arti ampunan, Ghafir yang mempunyai arti yang mengampuni, dan Ghafur yang mempunyai arti pengampun. Makna Al-Ghaffar. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Meneladani Asmaul Husna Al-Ghaffar. 1. Memohon maaf kepada orang lain ketika berbuat salah dan beristighfar. 2. Memperbanyak baca istighfar. 3. Melatih diri untuk memaafkan orang lain. 4. Membiasakan menutup aib orang lain. Meneladani sifat Al-Ghaffar, yaitu dengan cara membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan orang lain, sekecil apapun, baik langsung atau dari orang lain, tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain, agar tidak menyebar dan diketahui orang banyak. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutupi aib seseorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Afu. Makna Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan, atau melenyapkan. Dengan sifat Al-Afu-nya Allah menghapuskan semua dosa makhluk. Meneladani sifat Al-Afu. Memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik sengaja maupun tidak sengaja. 2. Menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang lain dari hati agar tidak diungkit kembali. 3. Tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Allah berfirman,
Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Quran Surat An-Nisa ayat 149. Meneladani sifat al-'afw. 1. Apabila kalian menerima informasi atau berita tidak baik, hendaknya menelusuri sumber beritanya untuk mendapat penjelasan atau tabayun yang sebenarnya, sehingga terhindar dari perbuatan fitnah. Al-Wahid. Makna Al-Wahid. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal, sendiri, dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingannya. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Meneladani sifat Al-Wahid. 1. Selalu mengucapkan La ilaha illallah. 2. Selalu melaksanakan sholat wajib. 3. Hanya berdoa dan meminta kepada Allah. 4. Menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. 5. Fokus pada satu tujuan yang ingin dicapai. As-Somad. Allah berfirman, Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Makna As-Somad. As-Somad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Meneladani sifat As-Somad. 1. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. 2. Bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai cita-cita terbaik.